Saudara sekalian, apakah gereja-gereja Tuhan dewasa ini adalah gereja yang berbelas kasihan? Pertanyaan ini menarik untuk kita jawab bersama. Dan khotbah kali ini diangkat berdasarkan kesaksian Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 dalam bingkai tema wujudkan belas kasihan. Ini tema yang menarik sekali saudara sekalian sebab ada banyak orang tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan belas kasihan dan apa yang dimaksud dengan kasihan. Nah, apa itu belas kasihan? Mengapa kita sebagai gereja harus berbelas kasihan? Dan apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan kita setiap hari? Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami mengucap syukur Engkau memelihara kami sampai detik ini. Melalui kesempatan ini kembali kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami ini terbatas adanya, tolonglah kami agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membaca dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya belas kasihan itu dipahami orang sebagai soal rasa. Rasa yang timbul ketika melihat penderitaan orang lain. Di saat ada orang yang menderita karena lapar, muncullah rasa itu. Ketika melihat ada yang haus, muncullah rasa itu. Di saat kita menyaksikan ada yang diperlakukan tidak adil, muncullah rasa belas kasihan itu. Saudara, belas kasihan, kalau mengikuti penjelasan kamus bahasa kita, itu adalah perasaan iba. Ya, perasaan iba atau perasaan sedih melihat orang lain menderita. Jadi jika di sekitarmu ada orang yang sedang menderita,
kemudian muncul perasaan sedih atas penderitaan orang itu namanya belas kasihan menurut kamus bahasa kita. Nah, dalam hidup ini tidak semua orang punya belas kasihan. Malah ada orang yang senang melihat orang lain menderita dan susah melihat orang lain senang. Karena itu topik kita kali ini menarik saudara sekalian, wujudkan belas kasihan. Lebih jauh lagi kita mempertanyakan, apakah gereja Tuhan dewasa ini sudah berjalan dalam rasa belas kasihan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, tema wujudkan belas kasihan itu merupakan himbauan sekaligus kritik. Ya, saya melihat itu. Himbauan sekaligus kritik bagi gereja dewasa ini. Jadi melalui tema ini kita dihimbau sebagai gereja untuk memelihara belas kasihan, menjalani kehidupan berbelas kasihan. Dan kita juga diingatkan melalui tema ini, dan ini menjadi otokritik bagi gereja, ya, otokritik bagi gereja, peringatan bagi gereja, agar jangan sampai kita menjalani kehidupan bergereja kehilangan belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, kata belas kasihan itu muncul 2 kali. Yang pertama dalam ayat yang ke-33, saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, kata belas kasihan dalam 2 ayat ini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, esplankniste, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, compassion, dari bahasa Latin, competi. Ya, competi itu artinya menderita bersama. Ya, kalau kita terjemahkan secara harfiah kata esplankniste, itu terjemahannya adalah tergerak di dalam batin atau perasaan haru, perasaan sayang. Nah, perasaan itu muncul ketika melihat orang yang menderita. Ya, perasaan ini adalah perasaan Allah. Ketika Allah melihat orang Israel ditindas di Mesir, Allah berbelas kasihan kepada mereka dan melepaskan mereka dari penderitaan itu melalui Musa dan Harun. Jadi compassion atau belas kasihan adalah perasaan Allah yang dititipkan di batin manusia. Karena itu kata belas kasihan dalam bahasa Yunaninya adalah esplankniste. Artinya tergerak di dalam batin. Nah, belas kasihan jika kita gali lebih jauh lagi dari bahasa Ibrani, hesed. Hesed ini adalah suatu sifat Allah yang berhubungan dengan kemurahan hati. Nah, seorang penulis bernama Karen Armstrong pada tahun 2013, dia menjelaskan bahwa belas kasihan adalah menanggungkan bersama orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya, seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati masuk ke sudut pandangnya. Itu pengertian dari belas kasihan atau compassion yang dijelaskan oleh Karen Armstrong. Nah, belas kasihan ternyata beda dengan kasihan. Belas kasihan di dalamnya terkandung perasaan empati dengan orang yang menderita. Perasaan ini melebihi rasa kasihan pada penderitaannya, ya, melebihi simpati. Belas kasihan itu berujung pada tindakan meringankan penderitaan secara nyata, bertanggung jawab dan bertindak untuk menolong.
Kalau simpati itu perasaan sedih melihat orang menderita. Itu simpati. Ternyata belas kasihan jauh lebih dalam dari itu. Tidak sekedar merasa kasihan melihat orang menderita, ya, tetapi jauh lebih dalam lagi. Belas kasihan itu bertindak meringankan penderitaan orang itu. Sementara kata kasihan, dalam konsep kasihan, penderitaan dilihat sebagai kelemahan dan kerap menyudutkan orang yang menderita. Dalam kasihan itu tidak ada tindakan nyata hadir, ya. Contoh sederhana begini, kalau ada orang yang ditabrak sepeda motor, apa yang terjadi pada kita? Ada orang yang merasa kasihan pada orang itu, tetapi tidak berbuat apa-apa. Nah, itu simpati, itu kasihan namanya. Tetapi jika kita melihat orang itu, lalu merasa kasihan pada orang itu, lalu kita bergerak menolong orang itu namanya belas kasihan. Jadi di dalam belas kasihan terdapat simpati dan juga empati. Nah, kitab Lukas menunjukkan sebuah kisah yang memperjelas belas kasihan itu. Saudara sekalian, kisah berawal dari seorang ahli Taurat menjumpai Yesus. Untuk apa dia menjumpai Yesus? Kalau kita lihat bacaan kita saat ini, dijelaskan di sini, ahli Taurat datang itu untuk mencobai Yesus. Jadi ini adalah orang yang menguasai isi kitab suci, dia pakar hukum Taurat, bahkan dia adalah orang yang punya keahlian untuk menyusun hukum agama Yahudi di kala itu. Jadi dia orang berpengaruh, orang yang punya pengetahuan yang luas, dia adalah kalangan intelektual di zaman itu. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia mau mencoba Yesus. Ya, kita tahu kalau orang itu mencobai berarti orang itu sudah tahu jawabannya. Dia sudah tahu apa yang dia tanyakan dan apa jawabannya. Dan ini dia lakukan. Dia datang mencobai Yesus. Seorang yang punya pengetahuan yang luas tentang hukum Taurat dan biasa dalam menyusun peraturan agama Yahudi. Kali ini dia datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Ya. Dan ahli tafsir dan hukum agama ini diakui kecerdasannya oleh Yesus. Saat orang ini mampu mengingat dan menyebut isi hukum Taurat untuk beroleh hidup yang kekal, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama manusia. Yesus mengakui kecerdasan orang ini, ya. Yesus mengakuinya. Dalam ayat yang ke-28, Yesus mengucapkan kalimat ini, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Untuk membenarkan dirinya, orang ini bertanya pada Yesus, ya. Dan siapakah sesamaku manusia? Saudara, pertanyaan kita, apakah ahli Taurat ini tidak tahu siapakah sesamaku manusia? Sejak dulu diajarkan dalam lingkup orang Israel, yang disebut sesamaku manusia adalah orang Israel sendiri, ya, orang Yahudi sendiri. Mereka mengakui dan meyakini bahwa mereka lah umat Allah. Di luar itu, bangsa kafir, di luar itu bukan sesamaku manusia. Apalagi orang Samaria. Orang Samaria itu punya hubungan yang tidak baik dengan orang Yahudi. Karena itu bagi orang Yahudi, orang Samaria tidak bisa dikatakan sesamaku manusia. Bagi mereka, yang disebut sesamaku manusia adalah orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri. Nah, jadi kalimat yang diucapkan di sini, dan siapakah sesamaku manusia, itu adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena si penanya sudah tahu jawabannya. Di sisi lain, ini merupakan jebakan bagi Yesus. Perhatikan ayat yang ke-25, dia datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Ya, kalau Yesus tidak bisa menjawab pertanyaan ini, itu mempermalukan diri Yesus. Jadi orang ini datang dengan maksud yang tidak baik. Dia datang untuk mencobai Yesus. Nah, Yesus mau menolong ahli Taurat ini keluar dari bingkai ini. Yesus mau menunjukkan sebuah pengajaran yang baru, siapakah sesungguhnya sesamaku manusia. Untuk itu Yesus bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Saya pikir kita semua sudah tahu cerita ini. Ada seorang turun dari kota Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, di tengah jalan dia mengalami penderitaan yang hebat
karena semua yang dia miliki dirampok oleh penyamun, dan bukan cuma dirampok, dia dipukuli dan hampir mati. Kemudian datanglah imam. Ketika dia melihat orang ini, dia melewatinya dari seberang jalan. Imam adalah pemimpin ritual waktu itu, pemimpin umat kala itu. Imam tidak menolong orang yang dirampok ini. Kemudian datang orang Lewi. Orang Lewi adalah pejabat di Bait Allah. Mereka adalah kalangan rohaniwan. Mereka bekerja hanya untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Mereka adalah orang yang dipekerjakan untuk melayani ritual di Bait Allah. Orang Lewi juga tidak menolong. Jadi sesama orang Yahudi tidak menolong. Kemudian datanglah orang Samaria, orang yang sangat dibenci, orang yang sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yang menarik adalah orang Samaria ini yang menolong orang yang hampir mati ini. Disebut dalam ayat yang ke-30, setengah mati. Orang Samaria menolong orang Yahudi. Ini ada sesuatu yang menggelisahkan orang Yahudi ketika mereka membaca kisah ini. Sebab bagi orang Yahudi, orang Samaria itu tidak benar. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang Israel yang telah kawin-mawin ketika mereka dibuang ke Asyur. Bagi orang Yahudi, orang Samaria tidak bisa lagi dikatakan sebagai orang Israel. Mereka memandang orang Samaria sebagai bangsa kafir. Nah, yang menarik, yang dicap tidak baik, yang dicap tidak benar, yang dianggap kafir, yang dianggap bukan umat Allah, itu yang menolong orang Yahudi. Sementara imam, pemimpin ritual, orang Lewi, pejabat Bait Allah, yang seharusnya menolong karena sesama Yahudi, dan punya pengetahuan tentang hal-hal yang rohani memadai di atas rata-rata orang yang ada di Israel kala itu. Tetapi imam tidak menolong orang yang dirampok ini. Orang Lewi juga tidak menolong. Yang menolong adalah orang yang selama ini dipandang sebagai musuh. Orang yang selama ini dianggap tidak benar. Orang yang selama ini dianggap sebagai orang kafir. Mereka lah yang menolong. Ada catatan dalam sejarah orang Yahudi, di mana ada seorang imam, setiap hari dia mengucapkan doa ini. Ya Allah, hamba mengucap syukur karena hamba tidak terlahir sebagai seorang Samaria. Luar biasa sikap memandang rendah orang Samaria. Tetapi dalam cerita ini, orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi. Orang Samaria ini yang menolong orang yang hampir mati. Orang Samaria ini yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia membawa orang ini ke penginapan dan merawatnya. Kemudian dia berkata kepada pemilik penginapan bahwa orang yang dirampok ini harus dirawat, dan dia membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan ini. Dan jika itu dipandang masih kurang, dia akan membayarnya kembali ketika dia kembali ke tempat ini. Luar biasa saudara sekalian cerita ini. Tetapi bagi orang Yahudi ini ada cerita yang benar-benar menampar hidup kerohanian mereka. Ternyata imam yang dipandang rohaniwan, orang Lewi yang dipandang rohaniwan, tidak ada belas kasihan. Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap tidak begitu rohani, yang dianggap kafir, yang tidak disukai, ternyata orang Samaria punya belas kasihan. Yesus kemudian mengajukan pertanyaan ini. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Perhatikan jawaban dari ahli Taurat ini. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat tidak mengatakan orang Samaria, tetapi dia mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi dalam diri ahli Taurat ini ada problem, di mana dia sesungguhnya malu dengan apa yang dia katakan. Ternyata orang Samaria yang selama ini dianggap enteng, dianggap rendah, dianggap tidak berkelas, ternyata orang Samaria inilah yang disebut sesamaku manusia.
Nah, kalau orang Samaria disebut sebagai sesama manusia, itu berarti orang Samaria juga layak untuk dikasihi, pantas untuk dikasihi dibandingkan dengan imam dan orang Lewi yang tidak punya belas kasihan. Saudara sekalian, di sini kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat penting. Sekalipun orang Samaria ini dicap kafir, tidak disukai, ternyata dia adalah sesama manusia. Ini pengajaran Yesus yang pertama. Yang kedua, sesama manusia adalah orang yang suka menolong sesama. Kalau engkau mau menjadi sesama manusia bagi orang lain, jangan segan-segan memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, semua orang Yahudi maupun Samaria, suka tidak suka, itu adalah sesama manusia yang harus saling menolong. Dan ini yang sangat penting, pesan Kristus bagi kita. Jika kita punya belas kasihan, kita telah menjadi sesama bagi orang lain. Sekali lagi, jika dalam diri kita ada belas kasihan, kita telah menjadi sesama bagi orang lain. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada 4 hal penting yang saya sampaikan melalui kesempatan ini. Dan yang keempat, itu sangat-sangat penting, dan saya harap kita memperhatikan hal ini. Yang pertama, belas kasihan itu meruntuhkan hierarki, meruntuhkan kelas sosial atas bawah. Tanpa belas kasihan, kita tidak bisa menjadi sesama bagi orang lain. Lihatlah imam, lihatlah orang Lewi. Mereka lebih peduli pada ritualitas mereka daripada pada kemanusiaan. Imam tidak peduli dengan persoalan kemanusiaan. Orang Lewi tidak peduli dengan persoalan kemanusiaan. Mengapa? Karena mereka menjaga image. Ya. Imam, orang Lewi, tidak mau bersentuhan dengan orang yang sekarat. Tidak mau menyentuh darah, nanti dianggap najis. Apalagi kalau orang itu sudah mati. Jadi sisi ritualitas yang mereka utamakan daripada sisi kemanusiaan. Ini menjadi peringatan bagi kita. Acap kali kita tenggelam dalam kegiatan kerohanian. Acap kali kita tenggelam dalam kegiatan ritualitas. Ibadah, doa semalam suntuk, dan lain sebagainya. Lalu kita melupakan persoalan kemanusiaan. Orang-orang yang seharusnya kita tolong, kita abaikan. Karena kita hanya berpikir, hanya terkonsentrasi pada persoalan ibadah. Persoalan ibadah seremonial. Dan kita mengabaikan persoalan kemanusiaan. Orang yang sedang lapar di tetangga kita, luput dari perhatian kita. Tetapi jadwal ibadah sangat kita perhatikan. Ini menjadi otokritik bagi kita sebagai gereja. Jangan karena berfokus pada persoalan ritual, lalu kita mengabaikan persoalan kemanusiaan. Orang Samaria yang ketika melihat orang Yahudi yang adalah musuhnya, orang Samaria ini seharusnya bisa saja membiarkan orang Yahudi itu, karena itu adalah musuhnya. Tetapi orang Samaria tidak melakukan itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia menolong orang Yahudi itu. Yang kedua, belas kasihan itu lebih dari simpati dan empati. Dalam belas kasihan itu ada simpati, perasaan sedih melihat penderitaan orang lain. Tetapi ada juga empati, ada tenggang rasa terhadap orang lain. Ketika melihat orang lain menderita, muncul kesadaran dalam diri kita, andai kata saya adalah orang itu. Sehingga muncul perasaan kasih terhadap orang itu. Itulah empati. Nah, belas kasihan lebih dari itu. Tidak sekedar sedih melihat orang lain menderita. Tidak sekedar tenggang rasa dengan orang yang menderita. Belas kasihan lebih dari itu. Segera mengeluarkan tangan, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menderita. Itulah belas kasihan. Simpati, empati, dan memberikan pertolongan. Jadi belas kasihan merupakan dorongan aktif, bertindak,
meringankan beban orang lain, meringankan penderitaan orang lain. Beda dengan kasihan. Kasihan itu hanya berhenti pada perasaan sedih. Yang Tuhan inginkan dari kita bukan kasihan, tetapi belas kasihan. Kalau ada orang yang celaka, jatuh dari sepeda motor, dan itu terjadi di depan rumah kita, ada orang yang hanya mencari tahu siapa yang jatuh. Ketika dia melihat orang itu, muncul dari mulutnya kasihan. Belas kasihan lebih dari itu. Tidak sekedar mengatakan kasihan, tetapi segera bertindak menolong orang itu. Itulah belas kasihan. Yang ketiga, mengapa kita berbelas kasihan? Karena Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Ketika umat sedang menderita di Mesir, Allah berbelas kasihan, mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka. Jadi rasa sedih melihat umat yang menderita dan bertindak menolong umat yang menderita. Itulah Allah kita, Allah yang berbelas kasihan. Karena itu Allah kita sering disebut Allah yang berbelas kasihan. Dan agama Kristen sering juga disebut sebagai agama berbelas kasihan. Yang keempat, ini yang sangat penting, harap ini menjadi perhatian kita. Gereja dipanggil untuk berbelas kasihan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh gereja agar dia bertumbuh sebagai gereja yang berbelas kasihan? Yang pertama, gereja harus sadar bahwa dunia yang kita tempati saat ini, di sekitar kita ada banyak orang yang menderita. Dan gereja harus sadar itu. Yang kedua, gereja harus merasakan penderitaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada empati dalam diri gereja terhadap penderitaan yang orang-orang alami. Yang ketiga, gereja harus merespon, menindaklanjuti apa yang harus dilakukan untuk menolong orang-orang yang menderita itu. Saudara sekalian, puncak dari tindakan belas kasihan Allah adalah di dalam diri Yesus Kristus. Dia tahu kita manusia tidak mungkin melepaskan diri dari dosa. Dia tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, firman, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan dia memberikan dirinya, memberikan nyawanya, sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dia menyerahkan dirinya agar kita dibebaskan dari takhta penghukuman Allah. Yesus Kristus menjadi pengganti diri kita. Kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus mengambil alih hal itu. Dia menjadi pengganti kita. Dia memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kasih karunia, diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, dari sini jelas bagi kita berhutang nyawa pada Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Dan karena itu dia memanggil kita untuk bertumbuh sebagai pribadi yang berbelas kasihan. Sedih melihat orang lain menderita, berempati ketika melihat orang lain menderita. Tetapi jangan berhenti di situ. Jangan selesai di soal perasaan. Tapi kita harus bertindak menolong mereka semampu kita. Catatan evaluatif bagi kita saat ini. Apakah kita sudah bertumbuh sebagai pribadi yang berbelas kasihan? Dan yang kedua, apakah gereja-gereja dewasa ini telah tampil sebagai gereja yang berbelas kasihan? Tuhan Yesus memberkati kita. Wujudkan belas kasihan itu. Amin.